mereka mengatakan Allah di langit, Allah bersemayam di atas arasy, bawa-bawa nama Imam Abu Hanifah, itu dusta. Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan, ya, Allah maujudun bila makanin. Ini ada kitabnya, kitab Fathul Majid. Aneh baru ketemu nih di dalam kitab Ibnu Taimiyah, ternyata Ibnu Taimiyah membolehkan maulid katanya. Rupanya di kitab Majmu' Fatawah li Ibni Utsaimin saya baca, orang yang mengatakan mencium tangan orang tua la aslalahu, nggak ada dalilnya, ya, min ghairi alimin, dia bukan orang berilmu. Banat TV. Musannif menjadikan sifat wujud pada urutan yang pertama daripada sifat-sifat wajib yang 20. Wujud, kidam, baqo, dan seterusnya. Sifat wujud urutan pertama. Di sini perlu kita paham, wujud diletak sebagai urutan pertama itu sebatas tartib akliyah. Tartib secara akal saja. Kenapa demikian? Karena wujud kan artinya ada. Harus kita yakini, harus kita imani, sesuatu yang nak kita bahas itu harus kita yakini adanya dulu. Baru kita bisa berbicara yang lainnya, kidam, baqo, dan seterusnya. Makanya sifat wujud yang artinya ada diletak urutan pertama. Yakini dulu bahwa Allah Tuhan itu ada. Baru kita bisa berbicara tentang sifat-sifat Tuhan yang lain. Kalau dia sendiri saja sudah tidak yakin Tuhan itu ada, mana ada manfaatnya membahas kidam, baqo, dan seterusnya, sementara dia belum yakin. Yakini dulu bahwa Allah itu ada, baru kita bisa bicara, ya, sifat-sifat Allah Ta'ala yang lainnya. Yakini dulu. Memangnya ada orang Ustaz yang tak yakin adanya Tuhan? Adalah dahri atau ateis, yang mereka kelompok yang meyakini Tuhan itu tidak ada. Pernah sekali sewaktu-waktu Imam Abu Hanifah masih kecil berdebat dengan dahri, ateis. Ya. Dikala itu ateis itu bertanya, singkat ayat ceritanya, bertanya kepada Imam Abu Hanifah, ya, Allah itu ada. Kata Imam Abu Hanifah, masih kecil ini, belum balik beliau. Naam, kata Imam Abu Hanifah. Ya, aina Allah, kata ateis tadi. Allah di mana? Kalau Allah ada, Allah di mana? Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, Allah maujudun bila makanin. Allah maujud. Allah ada. Allah tidak butuh tempat. Allah ada. Allah tidak bertempat. Bertentangan kan dengan paham yang mereka mengatakan Allah bertempat. Jadi kalau mereka mengatakan Allah di langit, Allah bersemayam di atas arasy, bawa-bawa nama Imam Abu Hanifah, itu dusta. Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan, ya, Allah maujudun bila makanin. Ini ada kitabnya, kitab Fathul Majid. Ya, nanti kira ngarang-ngarang pula saya. Ini ditanya oleh si ateis, aina huwa? Di mana Allah? Qala la makana lahu. Allah tidak bertempat. Ya, qala ditanya lagi oleh si ateis, wa kaifa yakunu maujud la makana lahu? Bagaimana sesuatu yang ada tapi dia tidak bertempat? Kata si ateis. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah menjawab, qala lihaza dalilun fi badanik. Pertanyaan kau ini dalilnya ada di badan kau. Kata Imam Abu Hanifah, di tubuhmulah dalilnya. Kau kan nanya bagaimana sesuatu yang ada tapi dia tidak bertempat. Ya. Lihaza dalilun fi badanik. Tentang pertanyaan kau ini dalilnya ada di tubuhmu. Qala ma huwa, apa dalilnya? Kata si ateis. Ya, qala hal fi jasadika ruh? Ada enggak di tubuhmu ruh? Kata Imam Abu Hanifah. Kau punya ruh enggak di tubuhmu itu? Qala na'am. Dijawab si ateis, iya, di dalam tubuh saya ada ruhnya. Qal, Imam Abu Hanifah bertanya, aina? Ya, di mana ruhmu? Ruhmu itu di mana? Kata Imam Abu Hanifah, fi ra'sika au fi batnika au fi rijlika. Apakah ruh di kepalamu
ruhmu di perutmu atau ruh di kakimu. Ya, fatahyir dahri. Si Dahri pun terbodoh kalau kita orang kampung. Ya, si Dahri mendapat pertanyaan dari Imam Abu Hanifah pun terbodoh. Tak terjawab dia, terdiam dia. Ya, terbodoh. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, ya, ruh yang kemana-mana kau bawa aja, tiap hari kau bawa, kau pun tak tahu di mana posisinya. Konon lagi kau tanya-tanya pula Tuhan di mana di mana. Itu kata Imam Abu Hanifah. Nah, ini jelas nih kitabnya nih. Ya, ini kitabnya, bukan ngarang saya. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah bersemayam di atas arasy, ini pendapat 4 mazhab. 4 mazhab mana? Kan gitu, jelas. Siapa 4 mazhab itu? Imam Abu Hanifah. Oh, tunggu dulu, di kitab apa kau baca? Ya. Kitab apa kau baca Imam Abu Hanifah mengatakan Allah bersemayam di arasy? Sementara beliau sendiri menolak pendapat yang mengatakan Allah bersemayam bertempat. Ini ateis tadi nanya, Allah ada? Ada. Di mana Allah? La makana lahu, Allah enggak bertempat. Kan jelas. Jadi kalau yang suka-suka nanya Allah di mana, Tuhan di mana, mungkin turunan ateis yang di kitab ini mungkin. Mungkin ya, mungkin. Ya. Dan yang menjawab Allah tidak bertempat, mudah-mudahan itu turunannya Imam Abu Hanifah. Ini kitabnya jelas kok. Ya, jangan diterima mentah-mentah. Ya, kalau ada yang mengatakan Allah bersemayam di aras, Allah di langit, kitabnya mana? Oh, itu pendapat Imam Abu Hanifah. Kata, iya, di kitab apa? Bawa kemari. Aku juga punya kitab Imam Abu Hanifah yang mengatakan Allah la makana lahu, Allah tak bertempat. Oh, tunggulah Ustaz, ku beli paketku dulu katanya, Bang. Ya. Nggak bisa, ini masalah akidah nih, jangan main-main. Udah syukur ada yang mau nasehatin kita supaya kita nggak terus-terusan bergelimang di dalam kesesatan. Syukurlah ada orang yang mau mengingatkan. Kalau kurang puas juga, jumpakan aja guru di sini dengan guru yang di sana. Diskusi ilmiah di forum terbuka. Mau nggak? Kita siap. Ya, supaya masyarakat juga paham. Ya, orangnya asik betakal aja, pengajian tapi betakal. Ya, cuma gara-gara Tuhan satu bertempat di arah, satu pengajian yang lain mengatakan Tuhannya tidak bertempat. Jumpakan, baru selesai. Bawa kitab masing-masing. Kalau nggak mau diskusi ilmiah di forum terbuka, nggak selesai-selesai. Paling nanti alasannya apa? Hindari perdebatan. Nabi SAW melarang perdebatan. Baca kitab Bustanul Arifin, karangan Asy-Syaikh As-Samarqandi, Abu Lais As-Samarqandi. Tahu kitab Bustanul Arifin namanya. Di situ beliau ada membahas tentang perdebatan. Perdebatan yang dilarang oleh Nabi SAW adalah perdebatan untuk anggar-anggar pinter, untuk anggar-anggar siapa yang paling hebat di antaranya. Tapi perdebatan yang bertujuan iradatul haq, untuk mencari kebenaran, itu dianjurkan. Dan itu termasuk jalan dakwahnya para anbiya terdahulu. Kan banyak nabi-nabi di debat umatnya kan? Ya, sampai ada ayat wajadilhum billati hiya ahsan, debat mereka dengan cara yang baik. Allah Ta'ala aja menyuruh jadilhum billati hiya ahsan. Ya. Jadi kalau dikatakan nggak boleh debat-debat, debat yang kayak mana yang tak boleh? Berdebat kalau iradatul haq, untuk nyari kebenaran, itu adalah perdebatan, ya, itu merupakan salah satu jalan kenabian. Nabi-nabi dulu berdebat, banyak kan ayat-ayat itu, Nabi berdebat dengan kaumnya, Nabi ini kan, itu kan ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu tentang perdebatan, ya, Nabi dengan kaumnya. Tapi ingat, silakan berdebat, tapi jangan lupa kalaupun berdebat, diskusi, wajadilhum billati hiya ahsan, debat mereka dengan cara yang baik, tunjukkan kitabnya, ya, jangan bawa kelewang kau, kalau nggak mau terima pendapatku, tengok kau pulang mana kau nih katanya. Awas kok ya, jalan pulang. Nah, itu enggak billati ya ahsan. Boleh kok kita debat, kita diskusi, apalah bahasanya. Ya. Sama lah itu debat, diskusi apa, sama. Cuma jangan lupa billati hiya ahsan. Dan tujuan perdebatan itu apa? Iradatul haq, mencari
kebenaran. Silakan Aswaja debat dengan Syiah, Wahabi, Salafi debat dengan Aswaja. Tapi iradatul haq, yang memang masalah perdebatannya itu akidah. Kalau furu udahlah, nggak usah cerita lah. Maksudnya ya udah, selagi masih punya sama-sama dalil, yang mau berkunut silakan, tak berkunut juga silakan. Kalau masalah furu ya, jangan terlalu dibuat besar-besar lah masalah khilafiyah dalam masalah furu'iyah. Tapi kalau dalam masalah akidah khair, duduk sama bareng. Betul nggak Allah bersemayam di arasy? Kata siapa? Pendapat siapa? Betul nggak ulama itu mengatakan demikian? Nanti jangan-jangan tipu-tipu, ya, jual nama Imam Abu Hanifah, ya, untuk menaikkan paham mereka. Padahal Imam Abu Hanifah sendiri berpaham Allah maujud bila makan, Allah ada, Allah tak bertempat. Ya, mereka nggak akan mau diskusi itu karena takut terbongkar, ya, kedok penyimpangan mereka. Mereka akan berdalih dengan dalih-dalih lain seperti debat itu dilarang Nabi. Memang debat itu dilarang Nabi, tapi debat yang gimana? Tadi saya suruh baca kitab apa? Bustanul Arifin, karya Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi, ya, Al-Hanafi. Beliau membahas secara detail tentang hadis-hadis terkait masalah debat dan ayat-ayat Al-Quran terkait debat itu ada. Di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah, pernah dengar? Karya Al-Allama Al-Muhaddis Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Itu juga ada ayat membahas tentang masalah debat-debat dibahas oleh beliau di sini. Nggak apa-apa debat, tapi tujuannya iradatul haq, mencari kebenaran. Ya, silakan. Ya, kalau nggak ketemu antara dua paham nih, guru-gurunya, masyayikhnya, sampai kiamat masing-masing merasa benar sendiri. Kita siap untuk diskusi ilmiah dimanapun. Kenapa? Karena kita siap mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Siap mau di mana? Mereka yang nggak siap, ya, berdalih alasan ini itu. Udah, tapi udah saya tinggalkan dunia itu dulu. Dulu jangan ditanya, ya, masih darah-darah 17 tahun 18 tahun dulu. Pernah saya ke rumah Wahabi bawa kitab satu becak. Gara-gara debat di Facebook nggak selesai, ya, nantang dia, antum datang aja ke bed ana katanya. Oh ya silakan, di mana rumahnya Ustaz? Ini nomor ana katanya. Kita datangi betul, kita jabani besoknya, bawa kitab, ya, satu becak. Tapi nggak jadi debat. Udahlah Ustaz, kopi-kopi aja, teh, udahlah, masing-masing aja katanya. Ya, masih budak kecil lagi saya itu, masih 17 atau 18 tahun pada masa itu. Itu masih panas jiwa itu kan. Ya, kitab-kitab Wahabi saya dulu punya 500 lebih kitab. Judul, 500 judul. Satu judul ada yang 10 jilid. Ya, jadi sekarang orang ribut-ribut Wahabi, kita udah pemain lama gitu maksudnya. Ya, wah. Ya. Aneh baru ketemu nih di dalam kitab Ibnu Taimiyah, ternyata Ibnu Taimiyah membolehkan maulid katanya. Kita udah baca duluan gitu. Tapi ya khair, bagus. Ada niatan kita untuk membaca, mencari tahu. Ya. Aneh lucunya gini. Bin Bas mengatakan, Albani mengatakan mencium tangan orang tua itu nggak ada dalilnya. La aslalahu katanya di kitabnya. Bid'ah maksudnya. Jangan cium tangan orang tua, menunduk kepada makhluk syirik. Ya, nggak boleh. Jadi sama orang tua gini aja. Gitulah. Rupanya di kitab Majmu' Fatawah li Ibni Utsaimin saya baca, orang yang mengatakan mencium tangan orang tua la aslalahu, nggak ada dalilnya, ya, min ghairi alimin, dia bukan orang berilmu. Padahal sama-sama Wahabi. Ya, Albani mengatakan jangan cium tangan orang tua. Ya, salaman aja jangan dicium karena mencium akan menunduk. Berarti Anda menunduk kepada makhluk, merendahkan diri kepada makhluk, dan itu sebuah kesyirikan. Dan mencium tangan ke takbilul yad, ya, walidain, mencium tangan orang tua, la aslalahu katanya, nggak ada dalilnya. Jelas? Tapi pendapat itu dibantah Ibnu Utsaimin, ulama Wahabi Mekah, ya kan, Saudi. Tahu kan?
Syekh Ibnu Utsaimin, beliau punya kumpulan fatwa, Al-Fatawa li Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan orang yang mengatakan mencium tangan orang tua gak ada dalilnya, dia bukan orang berilmu. Berarti secara gak langsung Ibnu Utsaimin mengatakan Albani orang bodoh itu, gitulah kalau bahasa kasarnya. Nah kalau kita mau berpikir ini Wahabi, atau kalau mereka nggak mau disebut Wahabi, Salafi, ini Salafi, ini Salafi, sama-sama Salafi kok saling gontok-gontokan gitu. Makanya banyak pada waktu itu ya Wahabi yang akhirnya murtad, pindah agama. Bingung dia nengok masayakhnya sendiri, saling tahjir mentahjir. Ya, ini benar. Saya ngaji juga kok sama Wahabi, 2 tahun saya ngaji sama Syekh Utsman. Ya, orang Arab asli, pakai bahasa Arab beliau ngajar. Ya, beliau dulu ngajar di Ma'had As-Sunnah, tahu? Ya, Ma'had As-Sunnah, Tanjung Merawah. Orang Arab asli, orang Arab tapi orang hitam. Nampak cuma bola matanya aja putih sama gigi kalau bicara. Ngaji Wahabi, paham bahas kitab-kitab juga ngajinya. Jadi kalau ada yang bilang, "Ustaz, antum jangan suka mentahjir Wahabi." Ya. Antum masuk dulu ke situ, baru antum cerita. Aku di Wahabi malah udah khatam kitab-kitabnya lagi kan gitu kan. Ya. Tapi nggak usah cerita ke situ lah dulu. Analoginya gini kata Imam Ghazali. Untuk mengetahui suatu kejelekan, nggak perlu kita menjadi pelaku kejelekan itu dulu. Baru kita tahu itu jelek. Cukup kita bertanya kepada orang-orang yang melakukan kejelekan itu. Jadi kita mau tahu paham Salafi, Wahabi tadi. Ya, mau tahu itulah. Nggak harus kita jadi Wahabi dulu baru kayak gini rupanya Wahabi. Nanti keterusan pula mati. Ya, belum sempat balik lagi ke asal aja mati. Ya. Nah, itu kan analogi yang keliru. Masuk dulu Ustaz, rasakan dulu baru Ustaz nilai. Iya, aneh lah kalau gitu. Maaf ya cerita. Misalnya ada perempuan, kita mau meneliti dulu tentang apa yang diperbuat wanita, ya, tunasusila ya istilahnya. Tahulah maksudnya ya, wanita tunasusila. Ya, apa-apa saja yang dilakukan, kan nggak mungkin dia buat jadi tunasusila dulu, baru kayak gini rupanya ya, dapat duit rupanya enak katanya, udah enak dapat duit, kan nggak cocok analogi gitu kan. Makanya Imam Ghazali itu hebat, ya, untuk mengetahui sesuatu itu buruk atau tidak, ya, tidak perlu Anda menjadi pelaku keburukan itu. Cukup Anda bertanya kepada orang yang sudah pernah melakukannya, maka Anda akan paham sesuatu itu buruk atau tidak. Ya, itu. Untuk mengetahui perbuatan tunasusila itu jelek dalam agama atau tidak. Ya, perzinahan, pelacuran jelek enggak dalam syariat? Oh, jangan bilang jelek Ustaz. Tunggu dulu antum harus masuk dulu ke situ. Antum harus jajakkan diri dulu. Ya, baru antum bisa komentar jelek apa enggak tunasusila itu. Kan itu kan perkataannya. Oh, jangan dibilang Salafi itu jelek Ustaz. Ya, antum jadi Wahabi dulu, jadi Salafi dulu Ustaz, baru antum komentar. Oh, kalau gitu jangan katakan pelacuran itu buruk. Antum jadi pelacur dulu baru rasakan, ya, pelacuran itu buruk atau tidak. Kan gitu analoginya kan. Hebat Imam Ghazali itu. Makanya mereka benci kali sama Imam Ghazali. Kalau nyebut nama Imam Ghazali itu enggak pakai imam, si Ghazali katanya. Ya. Kalau ada kitab-kitab si Ghazali di dalam rumah kita, gitu ya kalau mereka. Ya. Jangan sampai terbaca-baca oleh, ya, anak-anak kita di rumah karena kitab itu sesat, gitu ya. Gitulah guru saya dulu menjelaskan. Ya, tapi saya nggak ambil yang itu. Imam Zahabi dan Imam Ibnu Katsir itu murid siapa saya tanya? Murid Ibnu Taimiyah. Murid Ibnu Taimiyah jadi ulama besar 3 paling tidak. Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Katsir, dan Imam Az-Zahabi, Al-Hafiz Az-Zahabi yang punya kitab Al-Kabair, ya, kumpulan dosa-dosa besar. Yang paling setia Ibnul Jauzi, sampai paham mujassimahnya Ibnu Taimiyah pun diikut. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Hafiz Az-Zahabi begitu sadar ada penyimpangan di dalam akidah guru mereka Ibnu Taimiyah. Ya, karena kita tahu Ibnu Taimiyah berpaham mujassimah.
Mujassimah itu apa? Paham yang menganggap Allah berjisim, punya tubuh, punya tangan, punya kaki, punya wajah, itu namanya paham mujassimah. Akhirnya Imam Ibnu Katsir dan Imam Az-Zahabi mundur. Nggak ngaji lagi ke beliau, gitulah kalau ceritanya. Ya. Nggak belajar lagi kepada Imam Ibnu Taimiyah. Tapi Imam Al-Hafiz Az-Zahabi berani. Beliau menyusun sebuah kitab khusus. Beliau beri nama kitabnya An-Nasihah li Ibni Taimiyah. Nasihat untuk Ibnu Taimiyah. Padahal itu gurunya. Jelas itu gurunya. Tapi itu tadi menasehati dengan tujuan iradatul haq. Untuk menyampaikan yang benar. Walau kepada guru sampaikan. Jadi kalau saya salah dalam penyampaian, buat kitab An-Nasihah li Ustazin Sumitra Nurjaya. Ya. Rupanya dia menasehati, Ustadz, antum harus bertobat. Allah itu bersemayam di arasy. Oh, ini bukan nasihat, namanya ngajak awak sesat. Ya. Nah, itu coba akhlak ulama kayak begitu, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi coba kita bayangkan kenapa Imam Ibnu Katsir penyusun tafsir Al-Qur'anil Azim dan Imam Al-Hafiz Az-Zahabi sampai mundur nggak belajar lagi kepada Ibnu Taimiyah. Karena mereka menemukan kejanggalan-kejanggalan, penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah guru mereka. Sampai-sampai Imam Al-Hafiz Az-Zahabi menyusun sebuah kitab, beliau beri nama An-Nasihah li Ibni Taimiyah. Saking gedeknya. Ya. Aneh lah.